Selamat datang di Kisah Tanpa Skenario, tempat di mana cerita hidup orang dewasa terasa lebih dramatis dari sinetron. Tapi semuanya 100% real, tanpa skrip, tanpa sensor, dan kadang tanpa logika juga. Jadi, siapkan posisi duduk paling nyaman karena cerita kali ini datang dari pabrik tapi endingnya malah di kamar mandi. Waktu itu, aku masih kerja di sebuah pabrik, bagian operator produksi. Aku biasa pegang mesin bareng dua orang teman. Sebut saja Pak Johan dan Adi. Pak Johan umurnya sekitar 48 tahun, Adi 28 tahun, dan aku yang paling muda, baru 22 tahun waktu itu. Siang itu, di tengah aktivitas, Pak Johan tiba-tiba ngajak istirahat. Tak lama kemudian, bel istirahat pun berbunyi. Kita bertiga langsung jalan ke loker, ambil bekal dan makan bareng di ruang makan. Sambil makan, suasananya santai banget. Kita bercanda, ngobrol, sampai menyapa teman-teman yang lain. Tapi setelah makan, aku izin ke kamar mandi sebentar. Nah, waktu aku balik, suasana langsung berubah. Pak Johan dan Adi tiba-tiba diam 1000 bahasa, kayak lagi nutupin sesuatu. Tapi aku pikir, mungkin cuma kebetulan aja. Sampai akhirnya jam pulang tiba. Aku sempat nyapa Adi, tapi dia bilang masih nunggu Pak Johan. Padahal mereka berdua sama-sama bawa motor. Aneh juga sih, tapi ya udah, aku pulang duluan. Besok paginya seperti biasa, aku datang pagi. Pak Johan udah standby, tapi Adi belum nongol. Setelah beberapa menit, Adi datang dengan muka cemberut. Pak Johan langsung nyeletuk. Naik berapa kali, Di? Sampai kesiangan gitu? Adi cuma manyun, terus banting kursi sambil ngomel. Udah beli jamu mahal-mahal, malah nggak kepake. Aku bengong. Jamu apaan sih? Tanya aku penasaran. Pak Johan langsung ketawa. Tuh, tanya aja sendiri sama si Adi. Akhirnya Adi cerita. Ternyata kemarin waktu aku ke kamar mandi, dia sempat curhat ke Pak Johan. Katanya dia pengen on terus waktu berhubungan sama istrinya. Maklum, baru 8 bulan nikah dan istrinya janda muda umur 25 tahun yang tinggal bareng ibu dan anaknya yang masih kecil. Pak Johan yang udah senior di urusan begituan langsung kasih saran. Udah, nanti sore ikut aku. Aku kenalin ke langganan jamu kuat. Dijamin mantap. Sore harinya sepulang kerja, Pak Johan beneran nganterin Adi ke tukang jamu langganannya. Adi cerita soal masalah diranjang, dan si penjual jamu langsung bikin racikan spesial terus dikasih ke botol. Kata si penjual, 1 jam sebelum tempur diminum ya mas, insya Allah kuat sampai berronde-ronde. Walau harganya lumayan, Adi langsung beli. Tekadnya bulat, malam ini harus tampil perkasa. Malam pun tiba, Adi nyuruh istrinya duluan tidurin anaknya sementara dia bersiap minum jamu itu dengan penuh harapan. Begitu anaknya tidur, suasana mulai panas. Adi udah pasang kuda-kuda, siap beraksi. Tapi pas baru mulai, HP istrinya bergetar. Adi cuek. Gak usah diangkat, nanti aja, katanya. Tapi tak lama, dari luar kamar terdengar suara ribut. Mertuanya dipanggil tetangga, katanya ada kabar duka. Istri Adi langsung panik dan minta izin keluar. Adi dengan wajah nelangsa dan rudal sudah siaga 1 akhirnya mengizinkan juga. Dan benar saja, telepon yang tadi bergetar itu ternyata kabar bahwa adik ibu mertuanya meninggal dunia. Istrinya pun harus segera berangkat mengantar sang ibu untuk taziah, meninggalkan Adi di rumah sendirian bersama anaknya. Adi cuma bisa duduk termenung, rudal masih tegak, tapi semangat sudah runtuh. Katanya sih, saking gak tahan, dia sampai masuk kamar mandi dan direndam di air dingin. Tapi tetap aja belum reda. Akhirnya, Adi mondar-mandir kayak ayam kehilangan induk. Sampai akhirnya ketiduran. Dan entah jam berapa, istrinya baru pulang. Kasian juga sih, malam yang seharusnya panas, malah jadi dingin membeku. Dan begitulah nasib Adi malam itu. Rudalnya siap perang, tapi lawannya malah dapat kabar duka. Kadang hidup emang gak bisa ditebak bro. Dari niat pengen on fire, malah berakhir off total.
Itulah kisah hari ini. Nggak pakai naskah, nggak pakai acting, cuma realita yang kadang lucu, kadang nyesek. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan drama kehidupan berikutnya di channel Kisah Tanpa Skenario.